if he can join the team for team training. At the moment, it's individual rehab to look after his body. He's had heavy schedule with JDT, so he's on. Sebagaimana yang diketahui, pada bulan Juni mendatang timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan Cina dan juga Jepang. Ya, laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib skuad Garuda, apakah masih berpeluang lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Maka dari itu, berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim Garuda untuk menatap 2 laga tersebut. Salah satu persiapan yang terus dimaksimalkan tim Garuda adalah menggelar training center secepat mungkin. Hal ini seperti yang dibahas sebelumnya, yakni untuk memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk tempat yang nantinya akan dipakai oleh skuad Garuda menjalani TC yakni Bali United Training Center. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak federasi, yang nantinya akan dilakukan mulai 26 Mei mendatang. Ya, di saat negara-negara ASEAN tengah sibuk dengan laga antara ASEAN All Stars versus Manchester United, timnas Indonesia justru disibukkan dengan persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Maka dari itu, salah satu opsi terbaiknya yakni memanfaatkan waktu untuk menjalani TC di tempat yang mungkin mempunyai standar Eropa. Memang, salah satu yang menjadi sorotan di balik TC yang akan dijalani oleh timnas Indonesia adalah tempatnya. Untuk kali ini, PSSI kembali memilih Bali United Training Center sebagai lokasi untuk menjalani TC. Soal fasilitas jangan ditanya lagi, karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, tempat recovery pemain, ruang ganti hingga gym untuk latihan di dalam ruangan. Fasilitas itu harusnya sudah cukup untuk membantu para pemain timnas Indonesia menjalani TC selama berada di Bali. Untuk beberapa pemain timnas, terutama pemain lama, mereka pastinya sudah pernah merasakan TC di Bali. Namun, hal berbeda akan dirasakan oleh beberapa pelatih seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, termasuk para pemain seperti Ole Romeni hingga Emil Audero. Para pelatih dan 2 pemain tersebut adalah nama-nama yang masih baru di timnas Indonesia. Sehingga saat menjalani TC di Bali, itu adalah untuk pertama kali mereka merasakannya. Sebuah pengalaman yang pastinya membuat mereka tidak sabar. Bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas alat yang layaknya klub Eropa, latar training center di Bali juga berada di pinggir pantai. Sehingga hal itu menambah keindahan dan kenyamanan bagi para pemain timnas Indonesia. Bahkan, salah satu penggawa timnas Indonesia, yakni Tom Haye memberikan tanggapannya soal TC timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali tersebut. Pemain Almere City itu begitu senang dan menanggapi positif rencana tersebut, dan berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ya, itu juga bagus, jadi kami tahu kami akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama, ungkap Tom Haye. Di sisi lain, striker timnas Indonesia, Ole Romeni, mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk kembali membela skuad Garuda. Tentu, Ole Romeni yang menjadi pemain terbaik di 2 pertandingan sebelumnya melawan timnas Australia dan Bahrain ingin membawa Indonesia bisa meraih 3 poin, terutama kontra Cina di kandang. Untuk itu, pemain yang saat ini tengah mengasah karir di Oxford United itu sudah tidak sabar bisa kembali menggunakan jersey Garuda dan bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ungkap Ole Romeni. Ole Romeni sendiri memang baru saja melakukan debutnya pada Maret lalu. Namun, tidak butuh waktu lama untuk dia menjadi primadona para fans timnas Indonesia. Ia sudah mengoleksi 2 gol dalam 2 laga yang ia lakoni untuk timnas Indonesia sejauh ini. Tentu, kehadiran Ole Romeni kini jadi angin segar buat para fans timnas Indonesia. Sebab, Romeni digadang-gadang merupakan kepingan yang selama ini dibutuhkan skuad merah putih. Seperti yang diketahui, kualitas para pemain timnas Indonesia kini mulai menonjol dan terbilang naik kelas. Bahkan media asing selalu menyoroti dinamika sepak bola Indonesia. Ya,
tak dipungkiri itu bisa ada daya tarik tersendiri. Daya magnet timnas Indonesia pun juga dilirik Peter Klamovski. Pelatih timnas Malaysia ini malah, seperti, tak mau disaingi sama skuad Garuda. Sebab sepak bola Malaysia sudah lama tidur, tertinggal dari negara tetangga seperti Indonesia. Secara tak langsung ucapan pelatih timnas Malaysia memuji Garuda Muda, karena saat ini berada di bawah kelas timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia kini sedang bangkit dan bisa masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini tengah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang diikuti 18 negara terbaik Asia. Sementara itu, Harimau Malaya kita tahu, hanya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027, yang diikuti negara level 2 Asia. Sebelumnya, ia akui bahwa Harimau Malaya sudah lama tidur. Hal tersebut Klamovski ungkapkan, dalam video soal pandangan sepak bola Malaysia yang tertinggal. Menurut pandangan saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tidur, sedangkan negara tetangga termasuk Indonesia sedang bergerak ke pentas atas seperti yang Anda sebutkan tadi. Saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu buka mata, bersatu, dan mengambil langkah yang benar. Ini karena tim sepak bola negara ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Memang banyak yang perlu diperbaiki, tapi ada langkah awal bisa diambil. Mungkin awal musim depan, jelas Peter Klamovski. Salah satu bintang timnas Indonesia, Elkan Bagot sampaikan salam perpisahan usai berakhirnya musim kompetisi Liga Inggris 2024-2025. Seperti diketahui, Elkan Bagot musim ini sedang menjalani masa peminjaman bersama klub Divisi 3 Liga Inggris, Blackpool FC. Bek berusia 22 tahun tersebut dipinjamkan Ipswich Town selama satu musim untuk mendapat menit bermain. Didatangkan pada 6 Agustus 2024 lalu, penampilan Elkan Bagot terbilang cukup impresif buat Blackpool FC. Menurut laporan Transfermarkt, diketahui bahwa mantan pemain Bristol Rovers tersebut mampu catatkan 20 pertandingan dengan torehan 1 assist di semua ajang. Dari total penampilan tersebut, sebanyak 17 laga dimainkan Elkan Bagot sebagai starter alias turun sejak menit awal. Statistik tersebut terbilang cukup impresif buat Elkan Bagot, apalagi dirinya sempat absen panjang akibat cedera. Andai kondisinya fit sepanjang musim, tak menutup kemungkinan bek timnas Indonesia ini akan lebih sering tampil di musim 2024-2025. Meski jadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan Blackpool FC, namun setelah berakhirnya musim kompetisi 2024-2025, berakhir pula masa peminjaman Elkan Bagot di Blackpool. Sejauh ini belum ada kabar bahwa Blackpool FC akan mempermanenkan Elkan Bagot, atau rumor Ipswich Town bakal memperpanjang masa peminjamannya. Oleh sebab itu, sesuai kontrak yang ada, Elkan Bagot dipastikan bakal pulang ke Ipswich Town musim depan. Bakal meninggalkan Blackpool FC akhir musim nanti, Elkan Bagot dalam postingan di media sosial pribadinya pun ucapkan salam perpisahan. Dalam unggahannya, Elkan Bagot mengaku sangat menikmati menit bermain bersama Blackpool FC dan mendoakan yang terbaik untuk klub di masa depan. Sontak, ucapan perpisahan tersebut langsung mendapat reaksi beragam dari para netizen, terutama fans timnas Indonesia. Dari kolom komentar, terlihat para fans Garuda berharap Elkan Bagot bisa kembali dipanggil timnas Indonesia untuk melakoni sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan, Elkan kembali membuka diri untuk kembali menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia nantinya.